warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pernah nggak sih kita kepikiran kalau ide, karya, atau inovasi yang kita buat itu sebenarnya punya nilai yang sangat berharga? Nah, disinilah peran hak atas kekayaan intelektual atau yang biasa kita sebut sebagai haki. Haki adalah hak yang muncul dari kemampuan intelektual manusia seperti hasil pemikiran, kreativitas, dan penemuan. Hak ini juga berkaitan dengan hak asasi manusia loh, karena setiap orang berhak diakui dan dilindungi atas karya yang ia ciptakan. Secara umum, hak itu dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Selanjutnya, haki memiliki beberapa sifat utama. Yang pertama, haki memiliki jangka waktu pelindungan. Artinya, suatu karya atau penemuan tidak dilindungi selamanya. Setelah masa pelindungannya habis, karya tersebut bisa menjadi milik umum. Namun, untuk jenis tertentu seperti merek, masa perlindungannya masih bisa diperpanjang. Lalu yang kedua, haki bersifat eksklusif dan mutlak. Ini berarti hanya pemilik hak yang berwenang menggunakan atau mengizinkan penggunaan karyanya. Jika ada pihak lain yang meniru atau menjiplak tanpa izin, pemilik haki berhak menuntut secara hukum. Lalu, haki juga didasarkan pada beberapa prinsip penting. Yang pertama, prinsip ekonomi, yaitu karya intelektual memiliki nilai yang bisa memberikan keuntungan bagi penciptanya. Lalu yang kedua, prinsip keadilan, di mana setiap orang yang menciptakan karya berhak mendapatkan perlindungan dan penghargaan atas hasil usahanya. Ketiga, prinsip kebudayaan yang mendorong perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan karya sastra untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Dan yang terakhir, prinsip sosial, yaitu perlindungan haki harus tetap memperhatikan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Dalam praktiknya, haki juga mengenalkan istilah lisensi, terutama dalam hak paten. Lisensi pertama adalah lisensi eksklusif, di mana hanya pemegang lisensi yang boleh menggunakan invensi, bahkan pemilik paten tidak lagi bisa menggunakannya. Lisensi kedua adalah lisensi tunggal, yaitu pemilik paten memberikan hak kepada pihak lain, tetapi tetap bisa menggunakan patennya sendiri. Dan yang terakhir adalah lisensi non-eksklusif, di mana pemilik paten dapat memberikan hak kepada beberapa pihak sekaligus tanpa kehilangan haknya sebagai pemilik. Jadi bisa disimpulkan bahwa haki ini hadir untuk melindungi kreativitas manusia. Dan dengan memahami haki, kita tidak hanya belajar cara menghargai karya orang lain, tetapi juga menjaga dan melindungi karya yang kita miliki sendiri. Mungkin sampai di sini saja ya teman-teman. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.